Halo sahabat properti, saat ini saya sedang ada di sebuah kawasan yang lagi happening di sisi timur Jakarta, tepatnya di Kota Bekasi, dan saya akan ketemu dengan dua sahabat saya, salah satu top agent properti yang sangat menguasai kawasan ini untuk kita sama-sama mereview kawasan yang keren ini. Anda lihat bahwa ini cakep banget spotnya, dan ayo kita akan lihat sama-sama. Ya, Pak Ben dan Bu Ola, mereka adalah top agent properti di kawasan timur Jakarta, tepatnya di Kota Bekasi. Dan hari ini saya diajak jalan-jalan sama mereka untuk melihat kawasan ini, ya. Nah, bagaimana bagusnya tempat ini? Nah, ini kita mau ngobrol di mana nih sekarang? Kayaknya di sini Pak Daniel, ada spot oke. Tempatnya emang sangat-sangat nyaman ya, green banget ya. Yes, ini salah satu developer terbaik di Bekasi, Pak Daniel. Oh gitu. Yes. Kalau boleh tahu nih grupnya siapa ya? Sinar Masland. Yuk kita ngobrol santai di sini yuk Pak Daniel. Kita ngobrol. Cari tempat yang enak. Kalau boleh tahu, ya kan, Pak Benny sebenarnya udah berapa lama sih di properti? Saya mulai di properti itu tahun 2011, Pak Dan. 2011 berarti kan udah 10 tahun? Iya, lebih kurang 10 tahun ya. Boleh tahu nggak, selama ini waktu main properti sebagai seorang top agen properti, itu menguasai wilayah mana Pak Ben rata-rata yang dikelola selama ini? Selama ini saya wilayahnya Kabupaten Bekasi, Pak. Karena Kabupaten Bekasi ini cukup besar. Dan salah satu kita ini di sini di Tambun, itu kantor lama saya berdomisili di Tambun. Dan ini kita sekarang berada di Tambun tepatnya. Ini di Grand Wisata? Iya, di Tambun. Masih masuk Tambun. Betul. Iya, betul. Iya, kabupaten ini Pak. Berarti dekat sama kantornya Pak Ben yang lama kalau gitu. Betul banget Pak Daniel. Oke. Kalau Bu Ola, sudah berapa lama di dunia properti? Saya startnya dari 2013 Pak Daniel. Start 2013. Yes. Berarti hari ini kurang lebih sekitar 8 tahun. Iya, betul. Wow, gimana awalnya kok tiba-tiba bisa terjun ke properti? Awalnya kecemplung. Ya? Akhirnya ketagihan. Oke, menarik sekali. Bu Ola sendiri selama ini biasa pegang mana? Saya di Kota Bekasi, spesialisasinya startnya sih dari Sumarekon Pak Daniel. Oke, awalnya spesialis di Sumarekon. Sumarekon. Oke. Nah, kenapa kok sekarang ngajak saya malah ke sini nih? Wah, ini cocok banget tempatnya ya, bagus buat anak-anak muda. Betul. Dan orang-orang tua juga cocok banget. Untuk skala semua usia memang cocok ya di Grand Wisata. Karena timur Jakarta masih banyak diminati sama banyak orang Pak Daniel. Dan salah satunya Grand Wisata ini menjadi developer yang masih berkembang ke depannya. Oke. Dan satu-satunya juga developer yang langsung untuk akses tol. Langsung masuk kawasan perumahannya. Tadi kalau Pak Dan keluar kan dari Cikampek, itu keluar tol Tambun. Nah, langsung masuk di sini kawasannya. Jadi nggak perlu, kalau biasanya developer yang lain itu kan perlu berkilo-kilometer ya. Ini langsung exit tol. Jadi keluar tol langsung berasa hominya Pak Daniel. Betul. Yuk kita sambil jalan yuk. Boleh. Nah, ini ngomong-ngomong apa ya kalau boleh tahu ya? Ini Starbucks Pak Daniel. Oh, ada Starbucks loh teman-teman, ini ada Starbucks. Nah. Starbucks ini sering banget dijadikan meeting point buat teman-teman yang mau meeting daerah-daerah sini. Jadi tempat ini yang tempat kita ketemu ini kan nuansanya kayak hijau banget ya. Betul banget. Hijau, ada banyak tanaman, banyak bunga-bunga. Ini sebenarnya tempat kawasan apa ini kalau di Grand Wisata? Di sini sih emang marketing galerinya, cuma memang dikelilingi sama meeting point. Selain coffee shop ini, di area sini juga banyak restoran Pak Daniel. Betul. Sebelah kanan itu memang area F&B-nya paling banyak. Untuk kafe-kafe ataupun lain-lain seperti di gelar warung juga ada ya. Jadi kalau dari Jakarta keluar tol, dari teman-teman di Bekasi, ya ketemunya di sini tuh udah dari ekspat pun banyak makanan-makanan Korea, Asian food juga banyak. Betul. Gitu. Ini Starbucks-nya bagus banget ya. Kalau memang kamera bisa ngorot ya ke Starbucks-nya. Yuk. Ini cukup modern ya suasananya ya. Yes, betul. Rame nggak ini biasanya sehari-hari? Wah, Rame Pak. Di sini dari pagi tuh pasti udah ada banyak antrian.
sampai malam. Dan ini karena memang Starbucks-nya ini ke pintu tolnya itu lebih mudah. Jadi teman-teman yang meeting pointnya di sini pengen nggak terlalu jauh-jauh dari exit tol, titik kumpulnya lebih enak di sini. Yes. Di sini tidak semua orang-orang dari Grand Oh Wisata. pasti, bukan. pasti di sini karena Orang-orang dari mana yang bisa mereka kumpul di sini? waduh banyak banget Dari ya. luar Bekasi sana atau dari Jakarta bisa ke sini juga, Pak. Kan kita satu pintu tol yang kawasan industri MM2100 itu kan kawasan industri ya. Iya. Itu banyak banget ekspat. Jadi kalau meeting di sana tuh kan nggak ada tempat meeting. Iya. Pasti mereka langsung masuk tol satu pintu tol doang ke sini, meeting di sini habis itu bisa pergi lagi. Strategis, Pak Daniel. Ya. Yes. Oke. Kalau gitu salah satu mau ajak saya jalan-jalan nggak lihat kawasan? Oh pasti Boleh. dong Pak. Siapa nih? Dua-duanya aja ya, biar nggak pada ngiri. Apa gimana? Atau saya tuh nanti ada mau tunjukin satu klaster yang memang jadi jagoannya. Oke, terus saya sama Pak Benny dulu better kalau gitu ya? Pak Boleh, Benny boleh. dulu ya, Oke, yang antar oke. keliling sini ya. Kita akan jalan-jalan lihat kawasan Grand Wisata. Kita akan home tour di dalam kawasan ini supaya kalian bisa melihat betapa cakepnya tempat ini. Oke? Jadi sekarang saya mau diajak oleh Pak Benny, ya partner saya, teman saya, untuk kita akan melihat beberapa hotspot di kawasan Grand Wisata. Kenapa kok lokasi Grand Wisata ini hari-hari ini lagi sedang menjadi tempat favorit bagi para pencari properti, terutama rumah tinggal. Betul Pak Benny ya? Betul banget. Tapi supaya kita ngomongnya lebih luasa, ini kita buka masker aja ya. Boleh ya, Kan- karena kan sudah sama-sama divaksin. Saya malah sudah vaksin, iya Oh kan? iya, Jadi oke, kita udah kita buka aman. ya, aman ya. Sip. Nah, Pak Ben, sambil kita jalan nih ya. Oh ya Pak, dan gimana? Sebenarnya kalau secara lokasi ini apa sih keistimewaannya Grand Wisata kok tiba-tiba aja sekarang menjadi salah satu destinasi top ya buat teman-teman yang sedang mencari properti ya? Kan sekarang ya properti itu orangnya pengennya semuanya itu sudah komplit. Jadi one stop livingnya harus dapat Pak. Oke. Di sini kan sebelah kanan tadi Bapak bisa lihat itu ada rumah sakit. Ini Oke. kan kita mau arah pintu masuk dan keluarnya tol Tambun. Oke. Dan di sini juga ada. Nanti kita ke Gowet ya. Iya. Iya. Salah satu destinasi yang paling oke di sini. Oke. Terus di sini juga memang sekolahan juga ada. Oh, ada sekolah juga di sini. Betul. Tapi kalau sebenarnya secara akses kalau teman-teman yang kerjanya di Jakarta nih, di DKI, jauh nggak sih sebenarnya? Deket Pak, di sini kan tol Cikampek langsung masuk kan Oke, kita. oke. Ke Jakarta kan hanya beberapa kali gerbang tol saja. Tadi saya dari Jakarta ke sini kurang lebih sekitar cuma 30 menit ya? Iya Pak, karena kan sekarang kan sudah kebantu tol Cikampek ini sama tol layang kan. Oke, Ya, oke. jadi untuk kendaraan yang kecil yang ke arah Kerawang itu nggak harus naik bawah ya, mereka bisa lewat atas tol layang. Dan ini memang di Cikampek ya, jadi lebih enak. Berarti secara akses teman-teman yang dari Jakarta lewat tol Cikampek. Bisa langsung tol layang untuk yang ke Atau tol layang Karawang. untuk yang ke Ya, Karawang, oke. Untuk yang jalur tidak sampai Karawang bisa jalur bawah. Selain tol Cikampek ada akses lainnya nggak yang ke sini juga? Nah di sini juga kan kita karena memang lewat Kalimalang, Kalimalang ini kan jalannya juga lebar banget, sudah Oke. perluasan 2 kali. Iya. Jadi untuk ke Grand Wisata ini akses non tolnya lewat Kalimalang bisa. Oh, Itu menempel banget dengan pintu gerbang yang tadi dekat pintu tol Grand Wisata. oke. Dengar-dengar juga ada akses ke Jor. Jor 2 Pak. Jor 2, Nah, oke. Jor 2 ini yang terhubung kalau kita dari Alam Sutra. Ini khusus untuk yang komersil ya, seperti karena memang kan di sini kan dekat kawasan industri MM 2100 ya. Kita tahu lah kawasan industri MM 2100 ini adalah tempatnya perusahaan-perusahaan besar seperti Jepang untuk memproduksi seperti sebut saja ya. Ya. Astra Honda Motor yang karyawannya sampai 8.000 lebih ya. Oh. Terus perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Sanken, Kayaba, yang industri-industri elektronik lainnya pun ini semua ada di sebelah satu tol dari kita, pintu tol. Oke, hanya selisih satu exit aja berarti. Betul. Oh, berarti yang tinggal di sini selain teman-teman yang mungkin kerja di Jakarta karena mungkin aksesnya hanya sekitar 30 menit, yang lebih dekat lagi malah teman-teman yang mungkin akan bekerja di kawasan MM 2100. Benar banget, Pak. Jadi di sini karena memang perumahan yang satu-satunya di Bekasi yang nempel sama tol dekat kawasan industri, ya di Grand Wisata. Dan yang paling utamanya itu loh Pak, dari dulu belum pernah kebanjiran. Oh, di sini nih nggak pernah banjir. Nggak pernah Bukannya banjir. Bekasi ini banyak sekali kawasan yang suka menjadi korban ya kalau sudah Aduh, jangan tanya akhir-akhir Pak. tahun ya. Iya, amanat penderitaan ngungsi mulu. Nah, kalau di sini karena memang
Grand Wisata ini sudah menyiapkan untuk area-area penampungan air dan juga gorong-gorongnya pun sudah cukup lebar-lebar. Jadi area serapannya tuh banyak. Berarti mereka-mereka yang sudah trauma kena banjir di sini bisa merasa aman ya? Wah, aman banget, Pak. Justru yang pindahan dari beberapa rumahan yang jauh dari Jakarta pun mereka nyaman sekali. Oh, ke Jakarta nggak terlalu jauh kok. Nah, terus di sini sudah dijamin nggak banjir. Dan padahal bisa lihat ya, kita row-nya tuh lebar banget ya. Iya ya, ini jalannya satu jalurnya ada satu sisi ada 3 jalur. Betul, ya kan. Nah. Kemudian ada ini kan jalannya dua arah ya. Betul. Berarti total ada 6 jalur. Gede-gede loh jalannya di sini. 24 meteran ada loh, Pak, ini jalanannya. Oh, ini row-nya 24 meter. Ini lebar banget ini. Nah, dan bisa lihat loh di sini rukonya hidup banget. Dan di sini ada banyak bank, terus ada pet shop dan yang lainnya. Di sini banyak banget kafe-kafe kopi, itu restoran, ya, kafe, kemudian dan ke depan sebentar lagi kita akan menuju bundaran yang kedua, Pak Daniel. Ini segera dibangun loh, Living World dari ikon terbaru untuk Grand Wisata. Living World berarti itu mall ya? Betul. Oke. Ini sekarang sudah mulai dipagar untuk mulai dibangun di tahun ini untuk groundbreakingnya segera, Pak. Itu menarik sekali ya, karena buat para calon pembeli properti, waktu mereka membeli rumah tinggal hari ini, terutama di dalam situasi pandemi, kan orang berharapnya mereka bekerja dari rumah, ya kan, sekolah juga dari rumah. Kalau bisa semua kebutuhan pribadi atau kebutuhan sehari-hari mereka juga nggak perlu jauh-jauh dari rumah ya. Betul, Pak. Nah, nanti ada satu produk ya, Pak, yang akan Benny ceritakan sama Bu Ola, itu yang diluncurkan memang saat pandemi. Garden House namanya, tapi nanti kita lihat ya nanti ya. Kita masih jalan-jalan dulu, lihat di kawasan Grand Wisata. Nah, sebentar lagi di bundaran ini memang dibangunnya Living World, dan ke belakang kita akan menuju Goet, teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan bisa dilihat juga ada Bank BCA. Gede banget ya gedungnya BCA ya. Nah, ini masih baru. Oh, ini baru. Iya. Oke. Dan ini bukan sewa loh, Pak. Beli. Oh, ini dia beli ya? Beli, Pak. Berarti dia beli lahan komersial, kemudian dia bangun gedung sendiri. Oke. Bagus kan ya? Nah, kita sudah sampai di bundaran belakang. Nah, ini yang segera dibangun, Pak, yang ada seng-seng biru ini. Nah, yang akan dibangun Living World-nya. Kita muter lurus ke belakang, Pak. Berarti ada Living World yang akan segera dibangun. Sekolah. Kalau soal sekolah, Pak Ben, bisa cerita nggak? Di sini ada sekolah apa aja? Di sini ada Al-Azhar pasti. Al-Azhar, Ya kan, untuk yang non-Muslim juga ada. Ya, BPK. Jadi, ya di sini komplit banget, Pak. Dan untuk Grand Wisata sendiri, sebelah kanan ini juga ada commercial area yang untuk umum ya. Ada F&B dan yang lainnya. Di sebelah kanan itu ada ruko yang 4 lantai, komersil areanya, dan di belakangnya lagi itu untuk akses menuju ke Jalan Raya Mustika Jaya. Ya, jadi bisa untuk tembus ke arah tol timur. Nah, sekarang kita belok ke kiri. Ini kita lagi menuju ke Goet, yang namanya Goet itu ya. Apa itu sebenarnya Pak Ben, Goet itu? Ini waterpark, Pak. Oh, waterpark. Jadi waterparknya di sini memang Grand Wisata terbesar loh, Pak. Oh iya? Iya, terbesar se-Indonesia. Adanya di se-Indonesia? Yes, betul banget. Goet ini. Malah ada di Grand Wisata? Betul. Jadi enak banget kan tinggal di sini, nggak perlu harus jauh-jauh antri. Kita harus masuknya tuh beli tiket keluar untuk mandi, anak-anak ajak jalan nanti, apalagi mall sudah jadi. Jadi tinggal keluar klaster langsung. Dan biasanya hari Minggu weekend ya, Pak. Di sini area ini tuh penuh sama yang jogging track ya, lari-lari itu rame banget dari warga Grand Wisata, dan menyedot lingkungan di luar Grand Wisata pun biasanya hari Minggu tuh rame banget, pagi-pagi terutama ya. Apalagi dalam situasi pandemi ini orang suka cari tempat yang mereka bisa bersantai tapi outdoor ya. Nah, itu biasanya untuk yang lagi sepeda, yang lagi in banget ya, Pak ya. Nah, kita belok ke kanan, Pak. Nah, ini ke arah Goet. Oh, ini belok kanan ini ya, berarti betul. Kita masuk ke jalan ini. Oke. Oh, ini Goetnya. Oh, ini gede banget ya? Iya, terbesar loh, Pak. Ada apa aja, Pak, di sini? Dan di sini banyak seluncuran-seluncurannya loh, Pak.
Berarti ini lebih gede daripada yang ada di Waterboom Park yang ada di Bali ya? Betul. Ini lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Dan area-area permainannya pun sangat banyak. Pak Daniel, sekarang kita sudah sampai di Marketing Gallery lagi. Nah, saya mau ajak Pak Daniel untuk ketemu Bu Ola, lihat unit yang paling laku keras banget di sini, ya? Iya, betul. Nah, di sini ke show unitnya Garden House. Garden House. Yes. Kenapa kok dinamakan Garden House? Karena memang unit ini adalah kepanjangan dari memang home, office, urban, dan shop. Jadi itu singkatannya house itu iya, adalah home, office, sama urban shop. Jadi rumah ini dialihfungsikan sebagai rumah plus usaha. Loh, berarti di dalam kawasan itu boleh dibuat toko sama kantor juga berarti? Nah, ini rumah Garden House ini memang tidak di dalam klaster, tapi di boulevardnya yang menuju ke arah Tol Jor 2. Oh, berarti lokasi ini ada di jalan utama? Betul. Nah, jalan utama rayanya dari Grand Wisata. Jadi teman-teman untuk mengambil rumah Garden House ini pasti bisa untuk izin usahanya dijamin dari developer. Wah, berarti selain itu tempat tinggal bisa buat dari duit ya ini ya? Betul banget. Dan rumah ini pun memang konsepnya sangat kekinian banget. Launchingnya pun saat pandemi. Ini tampak depannya kiri Iya. ya? Mungkin kamera bisa nunjukin tampak depannya. Nah, ini. tampak depannya ini fasadnya 3 lantai. Karena memang 3 lantai. fondasinya tuh 3 lantai. Oh, fondasinya 3 lantai. Fondasi 3 lantai, tapi saat ini sudah ada 2 lantai. Hai Bola! Hai, gimana? Udah jalan-jalan ya? Udah jalan-jalan. Sekarang kita mau lihat nih salah satu produk Ya. inovasinya. Boleh buka masker Pak Daniel Garden kita ya? House Pak Daniel. Boleh ya? Boleh Pak, Boleh sambil ya. kita lihat-lihat dalam ya. Oke. Tapi ini berarti ini inovatif loh ya? Inovatif Yes. banget. Jadi ini bisa dibuat tempat tinggal, bisa dibuat cari duit, Betul. dan cari duitnya bisa buat kantor pribadi ataupun mau dibuat untuk toko. Betul, nah. Karena dari Betul. dari house-nya sendiri aja singkatan dari Home Urban Shop. Oke. Ya. Gitu. Jadi memang Office, siap. multifunction betul. Pak Daniel. Betul. Dan ini nanti seperti ini Pak, tanah kita dari sini pelatarannya ini Iya. sudah bisa parkir Lahan kendaraan. parkirnya cukup luas. Cukup luas. Dan kenapa bisa jadi tempat tinggal? Saya mau tunjukin sama Pak Daniel, sama Bu Ola, yuk kita lihat. Yuk. Kita lihat dalam yuk. Launchingnya memang saat pandemik Pak. Jadi sebelum masuk sudah protokol kesehatan. Oh, ini udah dikasih Terinspirasi. wastafel. Sudah kasih wastafel. Jadi setiap tamu atau penghuni kalau sebelum masuk mereka bisa cuci tangan dulu. Protokol kesehatannya. Wah, keren sekali ya. Luar Ini biasa benar-benar tren mengikuti protokol normal pandemi ya. Oke. normal. Nah, dibilang kenapa aksesnya terpisah? Jadi karena untuk penghuni bisa. Oh, penghuni udah punya pintu Oke, sendiri. betul. Itu aksesnya terpisah. Jadi memang di lantai 1 ini khusus untuk kayak buat coffee shop bisa gitu. Jadi memang pas tempat tinggalnya dipisah seperti ini pintunya. Jadi privasi penghuni nggak terganggu, akses buat tempat usahanya juga bisa ada sendiri ya. Betul Pak Daniel. Nah sekarang yuk teman-teman kita lihat dulu ke dalam untuk area di lantai 1-nya. Oh, ini ilustrasinya kalau misalkan kita Betul. beli garden house, Betul. bawah ini bisa menjadi home office ya, atau ini malah seperti cafe anak-anak. Cafe. Ya Ini memang lagi ya. tren Show banget. unit ini diceritakan sebagai coffee shop ya. Oke. Dan Tapi di ini sini- buat kantor asik juga ya. Iya. Asik Suasananya banget. ya. Dan Jadi sini co-working space ya Pak Daniel. di bawah tangga juga sudah terdapat toiletnya. Jadi untuk yang cafe nongkrong pun ke toiletnya nggak perlu ganggu penghuni di lantai 2 karena sudah ada toilet Udah sama toilet wastafel sendiri. lagi di dalam. Oke. Tapi ini sebenarnya nanti bangunannya yang dikasih sampai di mana? Bangunan yang dikasih sampai sini Pak. Sampai sini. Oke. Sampai sini dan Sampai sini, ini oke. Kosong. Nanti unfurnished. unfurnished di sini not include ya Pak ya, seperti Ya, kanopi, ya. taman tidak termasuk. Jadi memang nanti Tamannya segini gede. Iya betul. Jadi nanti taman ini masih bisa didesain, bisa disesuaikan dengan Layoutnya. fungsinya. Betul. Oke. Karena kan nggak cuma bisa jadi coffee shop, mungkin Bapak Ibu bisa buat klinik juga. Jadi memang Oh, iya. Dan teman-teman juga Pak Daniel bisa lihat ceilingnya tuh tinggi banget loh Pak. Iya, loh. Jadi kalau kita punya profil Ini untuk berapa cafe, meter ya kira-kira ceilingnya? itu sekitar 4 meter loh 4 Pak. meter? Yes. Jadi tinggi banget. Oke. Pencahayaannya bagus Pak Daniel di sini.
Memang ini terang sekali ya. Betul, Terang Pak. sekali. Ini idenya bagus loh. Ini bisa menjadi semacam kayak atap yang kayak dari skyroof ya. Betul, Pak. Jadi ini kaca, jadi cahaya bisa masuk. Jadi kalau malam bisa lihat langsung, iya. Tapi kalau anak muda emang sukanya kantor yang seperti ini. Betul. Asiknya Kantor pada yang nggak seperti nuansa kantor. Nah, jadi kantor nuansa hominya masih dapat, Pak ya. Iya. Yang lucu loh ini, teman-teman. Saya mau ngantor di sini seharian. Ya. Boleh, Pak. Ya kan? Nah, sambil kita Boleh. nongkrong. Nah, ngomong-ngomong kemarin ini yang seperti ini nih berapa duit sih kira-kira? Ini cashnya start di 1,4-an Pak Daniel. 1,4 tapi ini kan udah jalan raya ya. Iya. Nah, sedangkan kalau harga-harga ruko di sini berapaan kurang lebih San? Kita ruko yang 2 lantai terpisah tapi di area yang masuk ke arah Jalan Mustika Jaya itu sih sekitar 1,5 nggak bisa yang cashnya aja segitu ya. Iya, udah 1 M-an ke Satu atas. lebih. Oke, jadi ini mungkin sebagai sebuah alternatif. Siapa tahu kalau memang mereka ingin ini dikaryakan lebih fleksibel, mungkin mereka tidak perlu ambil ruko, mereka Betul. bisa beli garden house ini karena bisa untuk 3-in-1-nya tadi. Betul. Dan memang ini garden house ini akses menuju ke Tol Jor 2 dan ini di jalan raya utamanya. Nah ini mungkin menarik sekali ya, Betul. karena ini untuk komersial bisa, benar-benar berarti best location Betul. di Jalan Boulevard Yes, di utama. Boulevard. Oke, di mana sekelilingnya udah ada banyak rumah premium ya. 1,4 M kalau jalan utama nggak mahal. Nggak mahal. Nggak mahal karena kan di sini banyak sekali rumah jalan utama pun beda dengan rumah-rumah yang lainnya Iya. karena kan hanya rumah saja. Betul. Nah dengan konsep yang terbaru dengan 3-in-1 tadi, jadi bisa untuk tempat tinggal, usaha semuanya bisa. Ngomong-ngomong ini harga 1,4 miliar. Yes. Itu dapat luas tanah berapa ya pembelinya? Luasannya ini dimensi 5,5 kali 20 Pak Daniel. 110 meter. 110. Gede juga ya. Betul. Jadi kan parkirannya pun tadi bisa 4 mobil, Pak. Belum lagi taman belakang masih luas banget. Nah, Betul. padahal tadi kalau yang rumah murni, ya mungkin di sini yang istilah O2 dan sebagainya itu harga berapa? O2 ini mulai startnya kalau kemarin Sekarang ada udah insentif 1M PPN ya aja. kemarin masih di bawah 1M ya kemarin Iya. tuh ya karena Di ada free total insentif. bisa 900 tapi dengan luas tanah 6 kali 12 Pak Daniel. 612. Lebih kecil. 612 sudah 1 M lebih. Yes. Tapi kalau misalkan, oke lah, kalau memang mereka murni memang hanya untuk tempat tinggal, Iya. itu sangat ideal ya, karena harganya juga masih terjangkau. Karena emang furnis ya Pak Daniel. Memang furnis. kalau O2 Tapi ya. kalau untuk investasi ini lebih fleksibel ya, mau Betul. dikaryakan apa pun Betul. bisa. Karena peruntukannya kan nggak cuma untuk hunian ya. Yang hal terbaiknya adalah lokasinya dia tidak di dalam. Betul. Lokasinya dia di Boulevard. jalan raya, di Yes. jalan Betul. boulevard. Jadi aksesnya tuh nggak ribet kalau buat usaha dan ini tidak ada pintu parkir in out ya kalau ruko mungkin ada in outnya ya kalau ini langsung jadi nggak Oke. perlu Jadi kena nggak ada biaya. pembatas antara jalan dengan lahan parkirnya. Betul, langsung jadi Pak jadi lebih Kabar enak. baiknya lagi selain memang buat kayak coffee shop, klinik, nantinya Bapak Ibu mau jadiin kayak kos-kosan tuh boleh loh Pak Daniel. Oh. Betul. Jadi misalnya pas di lantai 2 hunian, per kamar disewain start dari 1,5 per bulan, Masih oke. oke. Bisa laku. Boleh. Dan ini bisa renovasi karena ya memang tadi desain fasadnya itu 3 lantai. Jadi kita kalau untuk renovasi secara tampilan itu tidak mengganggu. Kan memang secara fasad sudah disediakan 3 lantai, Pak. Oke. Jadi di renovasi masih kelihatan cantik banget. Berarti lantai 2 dan 3 kita bisa manfaatkan untuk kos misalkan. Yes, seperti itu. lantai 1 mungkin Lantai 1 kita bisa kantor, sewakan coffee lagi shop, untuk iya. kantor atau untuk coffee shop, Betul. salon, Yes, ya betul, klinik. klinik. Wah, Lantai 2 kos-kosan, lantai 3 mungkin jadi tempat tinggal kita. wah itu sumber duitnya dari mana-mana berarti. Sekarang memang terinspirasi zaman pandemi ya Pak, di mana kita mau ngantor tapi ada di rumah. Dan mereka-mereka yang kos pun kalau mereka emang butuh sekedar bekerja dari rumah tinggal turun. Betul. Betul. Itulah inovasi dari Ini Sinar bagus sekali loh. Masland. Ini Garden itulah ya. House. Betul. Garden House ya. Buat investor harga 1,4 ya dapat ini 3 lantai berarti 3 ya. lantai. 3 lantai. Luasan Ya kan, 110. luas 110, tanahnya gede banget dan aksesnya langsung di jalan raya. Bisa dapat langsung 2 sumber penghasilan. Yes, Ya kan betul. bisa dibuat tempat kos atau dibuat hunian, bisa juga dibuat yang dibawa untuk disewakan untuk komersial. Yes. Betul Pak Daniel. Ada contohnya nggak untuk yang lantai 2, lantai 3 seperti apa? Ya. Boleh, nanti kita Kita langsung bisa. ke Sama-sama lihat ya. Yuk kita lihat yuk. Yuk kita lihat
lantai 2-nya ya Pak Oh, Daniel ini ya. aksesnya yang ke Lantai tempat tinggal, dua. ke lantai Kuningannya. 2. Oke, Nah, lantai 2 ini khusus tempat beristirahatnya. Ini plafonnya kayak tinggi banget ya. Tinggi loh Pak. Di gedung-gedung tinggi nih. Nah kita sudah berada di lantai 2 loh. Nah, gimana? Feel homey ya? Di mana Keren. lantai 2 ini terdiri dari 3 kamar Pak Daniel. Tadi bayangan saya nih bakalan kelihatan kayak kecil banget, tapi ternyata Enggak ya? begitu masuk enggak loh. Oke. Dan ini ada berapa kamarnya sekarang? Ada Tiga kamar. tiga. Ada Kamar pertama. Kamar pertama Kamar ini, utamanya. ya kan? Oke. Ini kamar pertama bisa langsung lihatnya ke jalan raya berarti Betul, ya? betul. Oke. Ada lagi kamar yang berikutnya. Ya. Bersebelahan ini ada kamar mandi. Oh, ini ada kamar mandi di Yes. situ. Nah, Ini kamar kedua. ini kamar kedua. Ini kamar nih. Di mana Buat sudah kamar. dilengkapi ini ya Pak ventilasi ya tiap Ya. kamarnya. Ini di lantai 2-nya untuk kamar ini bisa dialihfungsikan untuk area WFH ya Pak ya. Ataupun Tapi seandainya emang ini tetap untuk kamar tidur juga cukup proper. Cukup proper. Ya, dan ini ada ruang tengah, ya ruang keluarga, area kitchen, Kitchen. makan ini sudah sangat mencukupi ya di Betul. sini. Cukup kompak sih Pak untuk tadi kalau Bu keluarga Ola ya. cerita bisa jadiin kos-kosan, nah disinilah untuk titik ketemunya Oke. anak-anak kos-kosan Meeting point. ya. Meeting point ya. Jadi keluar dari kamar kosan, masak bareng. Betul. Tapi untuk keluarga kecil atau pengantin baru, sebenarnya waktu mereka membeli garden house, itu mereka sampai dengan punya 2 anak masih cukup nyaman loh. Cukup proper. Masih cukup Mereka nyaman, nggak Pak. perlu pindah-pindah lagi ya. Betul, apalagi mereka sudah ada planning usaha langsung, jadi di bawah usaha, atas tempat Yes. tinggal. Lantai 2 bisa dipakai untuk tempat tinggal yang cukup nyaman untuk keluarga kecil ya, suami betul. istri plus 2 orang anak, ya kan? Yang lantai 1 bisa disewakan, dapat duit. Betul. Atau mau mereka buat usaha sendiri yang juga bisa untuk income-nya mereka Betul. dikelola sendiri. Yang asiknya tuh Pak kalau buat keluarga muda itu Ya. nggak perlu titip-titip anak lagi berarti Oh, Pak. iya, Kemana-mana iya, ya kan, iya. ngantor Betul. tinggal ke bawah, anak-anak Yes. tetap stay di atas. Wah, menarik loh. Harmonisnya terjaga Pak. Ini sebuah ide yang bagus banget ya, apalagi hari ini kita ditantang untuk bisa punya double penghasilan, betul ya? Betul, Pak. Dan kalau biasanya kita harus punya rumah sendiri, kalau kita mau sewakan untuk usaha, kita punya properti yang lain, Iya, ini sewa-sewa di satu lagi. properti kita bisa buat tinggal dan bisa kita karyakan untuk dapat duit. Betul. Menarik sekali, very interesting. Ya, ngomong-ngomong ini katanya bisa 3 lantai ya, tapi ini cuma 2 lantai. 2 lantai. Jadi memang bangunan ini bisa di top up sampai 3 lantai karena Jadi sudah ada bangunan fondasinya. tumbuh. Betul, rumah tumbuh Rumah ya. tumbuh. Betul. Fondasinya bisa sampai dengan 3 lantai. Tiga Betul, dan lantai. fasadnya pun ini sebenarnya 3 lantai. Iya. Jadi kalau dinaikin lagi, tinggal lurus aja jatuhnya bangunannya. Jadi kita hanya tinggal bikin dak yang berikutnya, Betul. dan dinding pembatas sudah bisa nambah lantai ketiga. Dan fasadnya tidak berubah. Kalau Fasad nggak berubah. fasad 2 lantai dibikin Iya. 3 lantai jadi agak maksa ya. Fasadnya memang Iya, kelihatan iya. untuk 3 lantai. Nah, Pak ini jadi lebih cantik. Gitu. Dari luar sudah terlihat 3 lantai. 3 lantai. Benar, Pak Daniel. Jadi parkirannya oke, dalamnya kompak. Wah, Dan bisa kita tambahin space-nya. betul. Pak, yang dengan paling mudah. penting nih Iya. Pak. Grand Wisata itu anti banjir. Anti banjir? Mau kaleng-kaleng Pak. Benar banget. Dari pertama, Yes. ya. Karena kita tahu belum ya Pak Ben, pernah, ya, beberapa benar. area yang Bukannya kelelep. Bekasi itu banyak tempat penderitaan karena banjir ya, di musim Pusing musim Pak, hujan ya? pusing kalau udah banjir tuh di mana-mana Pak. Nah ini terbukti Pak, melewati beberapa momen curah hujan yang besar, kering. Wow, ini yang nggak bisa Trusted, dibeli dengan kering. uang loh. Ya, karena kita kalau udah susah kena banjir ya, itu sudah Aduh, mobil ada keras tuh penderitaan. semua berhenti ya. Betul. Dan banyak juga ya Pak yang bukan hanya itu yang diurusin, ya kendaraan lah, ya angkut-angkut barang itu stres banget Pak. Betul. Itu langsung karantina mandiri ya. Nah ini Karena terbukti Pak terisolasi. Daniel. Dan Oke. pastinya kalau sudah kena banjir, pasti nilai investasi propertinya turun. Makanya Grand Wisata ini diminatin banget loh, karena nggak banjir. Dan kayaknya belum semua orang tahu ya. Bener banget Pak. Benar. Belum Jadi semua memang orang ini tahu, saatnya ya, karena Ah. di Sinarmas ini di Grand Wisata memang pembangunannya akan lebih lagi ke depannya. Jadi mulai kapan berinvestasi di Sinarmas Grand Wisata? Mulai Iya, sekarang. benar. Sekarang ini Sekarang. lagi growing banget. Yes. Apalagi kawasan ini bebas banjir. Ya, kemudian ada inovasi-inovasi seperti garden house ini.
menurut saya ini saatnya sekarang untuk membeli lokasi di Grand Wisata. Nah, bener banget, karena Garden House ini hanya beberapa langkah dari Living World tadi yang lagi di bawah. Oh, dari mall? Oke. Oh, deket banget sama mallnya. Deket banget. Jadi kalau usaha dekat mall, kebayang nggak Pak ya? Rumah dekat mall aja sudah happy, apalagi lain-lainnya. Betul. Ya kan? Timur Jakarta Pak Daniel itu lagi berkembang pesat. Jakarta. Nah, salah satunya di sini. Nah, Garden House ini juga aksesnya menuju ke Tol Jor 2. Tol Jor 2 kita tahu kan tadi Pak dari Alam Sutra, BSD, Gading Serpong, nanti masuk ke komersial area di Cibitung, kawasan industri MM 2100. Nah, pintu akses dari Tol Jor 2 ini juga terhubung dengan area Jadi sekarang dari barat, nantinya dari barat ke timur dekat banget ya. Jadi udah nggak ada alasan jauh banget ya ke planet Bekasi, nggak ada alasan Pak. Keren. Kayaknya harus ambil Pak Daniel ya. Amin. Tapi saya kasih tahu price listnya ya. Pokoknya kalau mau beli Grand Wisata, hubungi Pastinya. Pak Denny dan Ibu Laura dari Xavier Max Grand Bekasi. Iya. Oke, ini tadi saya sedikit tur kawasan dan juga home tour dari Garden House di Grand Wisata di timur Jakarta. Dan saya thank you so much buat sahabat-sahabat saya, buat Bu Ola, buat Pak Benny. Happy sekali diajak lihat tempat yang kerennya, luar biasa seperti ini. And anyway, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak soal Bekasi, ada banyak stok yang bisa dipertimbangkan. Langsung subscribe di channelnya Pak Benny, Benny Asdianto, atau di channel kantor Xavier Max Grand Bekasi, yaitu adalah channel YouTube di Bekasi Property. ya, dari Properti Bekasi langsung ke Bekasi Property atau Benny Asdianto. Sampai ketemu lagi dan salam Xavier Max.